Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Fadli. Di sini kita akan membahas atau mendemonstrasikan bagaimana pembuatan game dengan menggunakan Java dengan graphical user interface atau GUI. Mari lanjut. Di sini saya buat dengan berbagai macam di dalam berbagai macam file dan folder. Di sini sudah ada aset, image untuk poster gambar posternya, lalu ini ada map di sini, map ini map awalnya, ini world mapnya, dan ini world map yang sudah saya buat dengan menggunakan suatu aplikasi yang namanya itu Java Detail Editor. Di sini ada aset gambarnya sendiri. Oke, bisa dilihat. Nanti kita buat looping supaya gambar ini tetap atau bisa bergerak dan berpindah. Oke, di sini ada sound. Saya download ini dari copyright free. Di no copyright is okay. Kalau misalnya kita mau buat apa aja. Lalu di sini ada tiles. Ya, ini gambar untuk setiap petak dari game saya. Di sini banyak sekali. Sebenarnya ini asetnya enggak semua saya buat, cuman ini ada aset gratis dari web juga, atau mungkin contohnya apa ya? Ya banyak lah, youtuber juga ya buat aset gratis buat game gitu. Di sini ada set title screen awalnya. Nanti saja kita coba langsung saja ke game development-nya. Di sini saya buat 3 folder utama, yaitu ada entity. Nah, di entity itu sebenarnya nanti bakalan ada entity, turunannya itu ada player, ada NPC, mungkin juga hewan nanti, terus ada mungkin saya bisa tambahin ya banyak lah gitu yang bisa saya sebutkan tadi. Nah, isinya itu di sini ada ya package atau ada di folder game.entity. Lalu di sini ada import Java rectangle dan buffer image. Rectangle itu buat apa? Yang buat tadi kita udah buat sprite-nya atau gambar dari karakternya. Di sini rectangle fungsinya buat membuat collision, nanti yang saya bahas. Di sini ada buffer image, ada ini nanti kita masukkan foto-foto atau aset-aset yang sudah kita buat. Ya, layer aset yang kita buat. Apabila kondisinya A1 itu gambar yang mana, A2 dan seterusnya gambar yang mana. Public string direction. Jadi kalau dia jalan ke kiri maka dia akan memunculkan line 1 biasanya, atau biasanya lagi atau line 2 seperti itu. Di sini ada player Java. Nah, di sini agak sedikit pusing kalau kita lihat langsung, tapi sebenarnya nggak begitu pusing. Lalu di sini ada public extend, player extend, inheritance atau penurunan atau pewarisan dari class entity tadi. Di sini game panel handler untuk masukkan input objek yang namanya GH. Ini game panel objek yang namanya GP supaya gampang aja manggilnya. Di sini ada constructor player. Di
Di sini ada game finance sama PH parameternya. Lalu di sini ada public finance screen X. Ini gunanya supaya si playernya itu berada selalu tetap di tengah layar seperti itu, sehingga yang bergerak itu bukan playernya, seolah-olah seperti backgroundnya yang bergerak, namun karakternya tetap ada di tengah seperti itu. Lalu di sini screen X di screen width dibagi dua, dikurangi kiri data bagi dua. Ini fungsinya buat memunculkan gambar di sini, gambar dari screennya. Jadi misalnya kita punya dunia 50/50, itu yang dimunculkan tidak semua 50/50 tiles itu kita render dan kita munculkan, tapi hanya sebagian. Jadi mengefisiensikan memori seperti itu. Ini solid area yang sudah dibuat di entity. Itu rectangle. Jadi accentnya itu 16x16 pixel. Lalu di scale kali 3, nanti saya bahas di panel. Lalu di sini ada koordinat dari rectangle-nya sendiri, itu 12 dari kiri, 16 ke bawah seperti itu. Width-nya, lebarnya itu 32 pixel, tingginya 30 pixel. Jadi itu akan membuat collision-nya nanti jadi gambarnya lebih atau game-nya lebih enak untuk kita menggunakan, tidak nembus seperti itu. Set default values, ini mau di X sama dengan gp.hss kali 25. Ini untuk mengatur layer supaya berada di tengah-tengah map seperti itu. Speednya sama dengan 4, direction awalnya down, karena kita mau bikin game itu top down view dari atas. Kalau kalian tahu seperti game Pokemon atau Harvest Moon yang dulu seperti itu, yang retro. Lalu di sini ada method get player image. Nah, ini dicoba satu-satu. Nah, ini ada image IO.read yang seperti saya tadi bilang, up1 itu kita masukkan gambar yang sudah kita buat, apabila up di sini kita lihat image yang player board down one. Nah, nanti itu awalnya akan muncul gambar ini seperti itu. Begitu pula untuk yang lainnya. Lalu sini ada metode update. Nah, kalau misalnya kita pencet atas, bawah, kiri, kanan, itu akan mengubah direksinya. Kalau misalnya ke atas akan direksinya ke atas, ke bawah direksinya ke bawah, ke kanan ke kanan, kiri dan ke kiri seperti itu. Di sini collision settingnya awalnya kita buat collision on-nya false. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa itu nggak akan nabrak kita. Kalau misalnya gambarnya tanah, itu bakal tetap bisa di jalan gitu, bisa bergerak. Nah, if collision false, direction up. Nah, ini supaya nggak nyangkut seperti itu. If collision false, kalau ke atas, jadi dunianya itu ke bawah gitu, dengan dikurangi speed itu 4 tadi sudah saya masukin.
Kalau ke bawah ya dunianya ke atas seperti itu. Kalau ke kanan dunia ke kanan, kiri dunia ke kanan dunianya ke kiri, kalau kiri dunianya ke kanan. Di sini sprite counter plus. Lalu if sprite counter, nah sprite counter itu kalau diulang 13 kali, lebih dari 13 kali, nanti di sini sprite numbernya itu 1, 2 bolak-balik itu setiap 13 kali hitungan. Lalu nah ini sebenarnya saya tambah fitur sedikit fitur apabila tidak ada tombol yang ditekan, maka karakter akan memposisikan badan ke bawah seperti itu. Lalu di sini draw buffer image-nya di set 0. Kalau misalnya kita ke atas tadi direction, kalau kita ke atas akan berubah kan. Nah kalau misalnya itu kita gunakan switch case, kalau atas ke atas, kalau misalnya sprite nomornya 1, image up 1, begitu pun untuk seterusnya. Nah di sini ada draw image. Ini sebenarnya dari library Java sendiri. Di sini parameternya pun sudah ditentukan dari library-nya itu. Ada banyak, nah saat ini yang ada observer-nya seperti itu. Lalu di sini ada collision checker. Nah collision checker ini pada dasarnya sebuah kotak, jadi yang nggak bisa dilewati sama player. Jadi kalau misalnya ke atas, player ke atas, nanti yang bawah dari tile bawah dari satu tilesnya itu, misalnya tembok, kita ke atas, tembok yang atas ini, tembok yang bawah, tembok itu bakalan jadi tidak bisa ditembus seperti itu. Begitupun untuk case yang lainnya, down, right, left, up. Lalu selanjutnya kita bagian kanan. Di sini saya import semuanya aja biar kita bisa gunain library-nya lebih leluasa gitu. Import ya, pada tahu itu bintang itu untuk semuanya. Swing kita pakai swing di sini untuk mengumpulkan file-nya. Kalau kita import yang kita butuhkan dari layer dan file manager. Nah di sini bukan screen ini, belum saya di sini final. Nah sudah tadi saya bilang karakter size atau tile dari gamenya itu 16x16, minimnya cuma di scale 3 kali. Kenapa 16x16? Karena itu lebih mudah kita buat. Kalau misalnya terlalu besar, aset yang kita buat akan lebih lama seperti itu. Jadi cukup memakan waktu yang banyak kalau misalnya kita buat asetnya itu sangat besar seperti itu. Jadi kita menggunakan scale saja, diperbesar gambarnya. Ini public integer final tile size itu ukurannya yang tadi saya bilang 16 kali 3 jadi 48 kali 48. Nah jadi yang saya buat itu landscape, gambarnya itu 12 tile ke bawah dan 16 tile ke kanan. Setiap tilesnya itu 48 pixel. Nah untuk tinggi layarnya itu 576 pixel dan lebarnya 768 pixel. Nah untuk dunia yang tadi saya bilang yaitu besar.
dan tidak mungkin kita render semuanya. Nah, makanya di sini dimunculkan hanya segini 576 kali 768 pixel. Nah, untuk dunianya itu saya buat 50 kali 50 aja karena memang game ini belum sepenuhnya beres, tapi saya ingin game ini bisa enjoy sedikit setidaknya buat orang yang memainkannya. Lalu di sini ada world width atau lebar dunianya, yaitu 50 kali 48, dan tingginya juga sama 50 kali 48. Itu banyak tilesnya 50 seperti itu. Di sini frame per second 60 saya buat. Nanti ini akan kita gunakan untuk looping dari apa namanya, delta sistem nanti saya jelaskan. Di sini file manager kita buat objeknya, PLN, di sini key edge, sound, dan collision checker. Kita buat juga objek-objeknya seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan, belum saya lanjuti karena emang proyek itu sekarang bukan cuma game doang gitu. Mungkin waktunya nanti saya luangkan lebih banyak lagi. Nah, di sini ada konstructornya, panel. Di sini itu ada, nanti dimunculkan panelnya itu sebesar apa, sebesar lebar dan tingginya. Lalu backgroundnya black, tapi sebenarnya kita udah timpang dengan gambar-gambar map yang sudah kita buat. Tapi nggak apa-apa kita buat black dulu karena dunianya itu masih belum bisa kita explore seperti itu. Ini double buffer, standar, flexible terus. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini masih dalam pengembangan untuk UI-nya itu sendiri. Nah, ini ada metode start thread. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk delta sistemnya. Ini kita gunakan algoritma banyak di Stack Overflow, di web tentang coding lah ya, banyak cara delta sistemnya itu seperti apa. Dan apabila menjelaskan sedikit itu frame yang sudah kita render itu berapa detik, dan selanjutnya itu kita ngerender apa lagi gitu. Seperti itu. Dan sini juga sudah saya coba dengan algoritma yang lain, yaitu sleep method, dan mungkin saya nemunya lebih enak pakai delta seperti itu. Sini ada update. Nah, ini kondisinya itu belum sepenuhnya jalan karena masih dalam tahap pengembangan. Di sini hanya bakalan bisa muncul atau mengupdate layarnya aja. Di sini bisa dilihat masih kosong. Lalu di sini ada print komponen. Nah, ini ada super nih. Supernya apa ya? Super ini untuk merujuk seperti disk, teman. Dia itu merujuknya ke parent yang di atasnya seperti itu. Jadi dia merujuk ke parent lah di sini seperti itu. Lalu di sini ada play music. Nah, soundnya kita looping. Jadi ada soundtrack Java. Ini ada metode stop music, handler. Ya, ini seperti biasa lah. Kalau misalnya W atau arah ke atas, atasnya true. Begitu pun untuk ke bawah, kiri, kanan. Dan apabila dilepas,
aplikasinya berlengkap pos, begitu pun untuk yang lainnya. Nah, di sini program utamanya untuk bisa berjalan seperti itu. Nanti kita bahasnya terakhir aja. Ini sound.java. Nah, ini kita gunakan banyak sekali yang namanya library yang biasanya untuk suara aja itu butuhnya audio input, audio system sama clip. Cuma di sini saya buat atau tambahin member area supaya mudah gitu kita membuat seperti try and catch tadi yang ada di sini di player. Nah, seperti ini. Ini saya buat 5, yaitu yang artinya ada 5 indeks, tapi saya baru masukin 1 soalnya baru masukin background di sini aja. Lalu di sini ada set file. Nah, ini gunanya untuk mencari filenya di mana gitu. Nah, di sini ada method play, method loop, dan method stop. Nah, di sini, ini loop continuously ini loopnya nggak saya buat, tapi langsung dari library-nya itu sendiri. Oke. Kalau di sini ada UI. Nah, di sini sedikit saya jelasin. Jadi kalau misalnya mau mulai game, itu tuh muncul tampilan start game, setting, dan exit seperti itu. Tapi di sini masih belum berjalan dengan baik. Kalau di sini ada drop pause screen untuk memunculkan pause screen itu sendiri ketika bermain. Seperti itu. Lalu di sini ada selanjutnya kita masuk ke package styles. Di sini cuma ada kelas yang isinya buffer image sama collision. Nah, di sini kita manager. Wah, ini terlihat banyak banget nih pusing. Ya emang sih, kalau misalnya kita langsung lihat dan gak nyoba itu bakal pusing banget, tapi kalau udah dicoba ngerti dan nggak susah itu. Nah, di sini saya buat 2 array, satu dimensi dan dua dimensi. Lalu di sini saya buat objek panel, terus buat lagi isi dari array-nya. Array tile di sini itu ada 35 jenis tile gitu. Lalu tile namanya itu berapa besar, atau kalau misalnya tadi kan dunianya itu 50-50. Nah, itu untuk merepresentasikan satu persatu tiles itu dengan menggunakan mode tile 6. Nah, di sini ada metode detail image, dijalankan, dan code map. Sebentar, kita jelasin dulu detail image isinya apa. Nah, detail image itu isinya, kalau misalnya itu 0, indeksnya 0, isinya itu maksudnya 0 ya, dari arahnya itu isinya itu ini ada di sini sebentar tile. Nah, RTNG-nya nanti tuh isinya ini gitu. Begitupun untuk selanjutnya, kalau misalnya 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya aset yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, di sini loadmap. Nah, loadmapnya itu saya gunakan file text seperti itu untuk mapnya. Di sini ada input stream uploader,
dapat, nah seperti itulah. Ada di task manager di atas, lalu map reader isinya itu get class dari filenya. Di sini map readernya kita isi dari map loadernya dengan parameter map loader. Nah, ini tuh untuk membaca hard text-nya. Kalau misalnya, nah awal itu dari 0.0. Kalau misalnya di Java itu 0.0 itu ada di pojok kiri atas, seperti itu. Nah, di sini ada line split. Jadi misalnya dari angka ke angka dari 0 itu akan dibacanya setelah spasi gitu. Misalnya 0, selanjutnya akan dibaca, akan lanjut ke angka selanjutnya. Lalu di sini ada draw method untuk menggambar dunianya. Kalau misalnya dunianya yang saya bilang, kalau dunia bergerak ke kanan, layar bergerak ke kanan, yaitu sebenarnya layarnya nggak bergerak ke kanan, tapi mapnya yang bergeser ke kiri, seperti itu. Ini kita lihat map yang saya gunakan. Nah, di sini ada open map. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalnya 0 itu merepresentasikan gambar PNG ini. Nah, ini kan pusing ya, saya buatnya pakai Two-D Editor. Kita langsung coba aja di, oh iya belum jelasin ini open window. Di sini open window ini main program atau program utamanya. Jadi di sini kita buat dulu Windows 1 di frame-nya. Di frame-nya itu bar di atasnya. Lalu kita add ke panel untuk menambahkan panel ke frame itu sendiri. Nah, ini untuk apa sih? Set default close operation. Ini tuh untuk nambahin ini close ini, tombol close ini. Kalau kita klik itu akan menutup programnya. Ciri reliable. Nah, ini saya buat close agar tidak bisa diperbesar karena yang saya butuhkan itu masih belum bisa full screen gitu. Nah, tinggal set title ini untuk nama yang di frame-nya. Nah, kita buat objek yang mana untuk mengisi panel dari frame-nya itu sendiri. Set relative location itu no, jadi kalau misalnya dimunculin tuh kita jalani, itu nggak bakalan muncul di kiri atas sini, kanan atas sini, tapi benar-benar di tengah aja gitu. Set visible itu agar panelnya bisa terlihat gitu. Misalnya false itu sebenarnya udah berjalan tapi nggak terlihat aja gitu. Nah, di sini game panel start game thread, nanti game thread yang ada di game panas ini akan dijalankan. Nah, lalu ke play music untuk play musik, dan ini game ini masih belum berjalan seperti itu. Langsung saja kita nggak usah deh, untuk video demonya ada di video YouTube saya, nanti saya taruh linknya. Sekian untuk demonstrasi pembuatan gamenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.